Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo_trade_house hadir di siang hari ini, yaitu Sunday, hari Minggu 16 Februari 2025. Tepatnya sekarang jam menunjukkan 14.01 ya. Kita bisa lihat itu di depannya. Dan perlu diketahui di mana ini merupakan channel independen ataupun personal channel ya, secara pribadi. Jadi channel ini tidak mempromosikan atribut ya ataupun broker-broker ya. Jadi ini secara independen. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa memberi subscribe, like ataupun komen di kolom komentar ya. Oke, dan kita bisa lihat ini sekarang yang paling tinggi ini, paling atas ini XAU USG itu ada di high-nya kemarin di 2940.06 dan low-nya ada di 2877.05 ya. Dan ini yang ajaib ya, itu di server yaitu XAG USD di mana high-nya hampir mendekati ATH ya. Itu high-nya itu ada di 33.38, low-nya ada di 32.06 dan harga terakhirnya ada di 32.12 ya. Jadi dekat-dekat low, yaitu sekitar 0,06. Dan emas juga ada mendekati low, yaitu di 2882.8, yaitu kurang lebih 6 dolar ya. Jadi 60 pips ya dari low ya. Dan ini kita satu lagi kita bisa langsung lihat ya. Ini adalah purchasing saya seperti biasanya, di mana pada weekend saya selalu mereview ataupun mengungkap semua transaksi saya selama 1 minggu ke belakang, yaitu tepatnya tanggal 10 Februari sampai dengan 14 Februari 2025 ya, kemarin ya. Dan ini satu lagi perlu diketahui, kemarin saya mengatakan bahwa low-nya itu high-nya itu ya, itu turun sejak ini data Amerika, yaitu pada data itu retail sales ya. Dan saya itu lihat itu tidak penting, tapi jam 7 sudah mengatakan atau signal bisa mengatakan bahwa indikasinya itu agak genting. Dan kita bisa lihat itu jam 7 ya, dimana ini jam ini udah mendekati jam 7, high-nya sudah tidak ada di 2935. Itu high-nya ada di 2934 ya. Berarti udah mendekati jam 7 itu sudah nggak ada. Jadi itu sudah jelas, itu dipastikan dengan uraian saya, yaitu dimana pada pukul 15 ya, itu kalau susah menembus di 2940 itu cenderung turun. Dan kita bisa lihat sekarang purchasing saya ya. Dan ini kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan purchasing saya ya. Itu dimana itu saya masih ada sisa 3 ya. Itu dari hari Kamis ya. Itu jamnya itu ada. Dan di halaman kemarin hari Jumat pun ada ya, menjelang weekend. Saya juga sudah edarkan ini ya. Nah, ini gambaran saya mengenai kalau seandainya terjadi range yang besar, di mana high ini ya, di mana high-nya saya ganti warna ya, agak jadi bisa lebih jelas ya. Di mana high-nya itu 2955 sampai dengan 2958
ya, itu tidak terjadi. Dan perlu diketahui range-nya hati-hati, itu mungkin di kisaran bawahnya ada di 2900 ya, jelas. Lalu apabila dia ada range besar ya, harus yang sangat besar sekali, itu bukan hal yang mustahil bisa mencapai di 2850 ya. Tapi saya masih ragu dan saya bisa mengatakan di 2904 ya, low-nya itu. Tapi syukur itu tercapai, bisa dilihat ya, tabelnya sebelah kiri masih ada. Dan ini satu lagi tabel di mana saya mengindikasikan bahwa ini range yang normal ya. Normal itu hanya bisa mencapai di 2938 sampai dengan 48. Dan di mana ini saya mengatakan ini bisa dilihat ini harganya ada di 2933 yang kuning ini. Ya. Dan ini saya sudah memperjelaskan, berhati-hati apabila ini kalau tidak naik pada pukul 15 ya, itu jangan, itu kalau dia mau naik itu bisa melewati 2940, tapi itu kita tunggu-tunggu dari jam 3 sampai dengan jam 7 kurang itu tidak mencapai, itu bisa dipastikan harganya turun ya. Dan ini low-nya saya mengatakan ada di 2908 sampai dengan 2913, itu pun tercapai sekali ya. Jadi secara garis yang normal itu ada semua. Dan ini saya ada tambahan ya. Itu jelas sekali, itu kemarin ini fotonya juga saya ada. Pada jam 15 berhati-hati apabila tidak menjemput di 2940 area permainannya. Itu saya mengatakan ini pada pukul 13:27 menit dan itu harga pada 2933. Dan kuncinya ada di 2900 ya. Dan ini saya perbesar, yaitu pada hari Jumat 13:27 di mana foto ini kita rekam ya. Lalu ini ada berita sebelum saya mengatakan turun ya. Ini di sini kita bisa lihat bahwa kemungkinan ini emas mencari safe haven untuk minggu ke-7 ya. Naiknya secara berentet, tidak akan kembali ya, udah 7 minggu di mana ini punya berita hadir pada pukul 6:22 menit ya. Jadi saya mengatakan itu jam 3, ini jam 6 baru keluar. Nah, apa itu? Nah, ini adalah isi beritanya ya. Di mana Presiden Amerika masih mencari timbal balik ya. Dia punya rencana timbal balik masalah tarif ini. Lalu gold mencapai, emas mencapai rekor tertinggi di 2942 pada hari Selasa kemarin. Lalu yang ketiga yaitu semua metal atau ini ya, metal ya, itu pada semua weekly punya kenaikan ya. Lalu di India itu demand terhadap emas karena di sana boleh kata acaranya itu musim perkawinan di sana. Jadi ada tradisi di India. Jadi kalau ada perkawinan banyak itu namanya emas-emas itu berteraran itu dengan uang apa ya? Seperti kita uang lamar lah. Mahar itu pakai emas di sana. Jadi emas banyak di imam itu di sana. Dan ini semua ada punya beritanya, itu tidak ada semua. Jadi pada masih membingungkan ini tarif yang akan dibebankan ini ya. Jadi emas ini juga gambar grafiknya juga sudah 7 minggu naik ke atas. Lalu adalah masalah ekonomi juga ya. Pada hedging semua dengan emas semua, pada mencari aman. Lalu dia punya CPI, PPI-nya, data inflasi pun masih tinggi
dan mereka semua menganggap angka 3000 itu angka krusial ataupun sebagai resisten, dan itu bisa ada di sini, bisa dibaca ya. Lalu, nah itu habis ini. Oke. Dan ini tadi saya bilang itu harga muncul pada jam 6 lebih, lalu saya sudah aksi itu jam 6 lewat 38. Yang buy semua saya take profit, saya malah berbalik sell. Ya, saya ulangin sekali lagi. Ya. Semua, dan saya berbalik jual sebesar 0,05. Saya hanya testing market aja. Itu saya dapat harga di 2934 ya. Itu pada pukul di atas, itu Friday pada jam 19.38 ya. Dan kita flashback lagi pukul 6.38, 18.38, dan ini punya berita muncul di 22. Jadi saya sudah lihat ini sudah tidak wajar. Nah, ini yang tadi saya bilang itu masalah retail sale itu pas keluar itu harga mentok di tinggi ada di 2933, tidak ada lagi. Jadi pas keluar itu dari angka 2927 langsung naik di 31, bolak-balik lalu mencapai di 2933. Dan oke, itu jelas ya. Nah, mulai turun. Tapi ini masih belum, dia akan naik ke atas lagi tadi ya. Dan ini dimana purchasing saya yang kedua, saya malah memasukin saya lagi pas data keluar itu ada di 2928 ya, sebesar 0,1 ya, karena saya sudah yakin itu datanya sudah keluar ya, pukul 20:30 ya. Nah, apa kemudian pada pukul 21:23 saya masukin ada purchasing saya lagi untuk ketiga kali, itu dengan harga 25.6 ya. Ya, 25.6 ya. Saya kejar itu. Oke. Nah, ini itu satu lagi. Itu pada pukul 21:23 di mana Fed Industrial Production itu sudah keluar. Nah, makanya saya kejar itu. Jadi kita melakukan aksi ataupun purchasing itu kalau kita ragu ya setelah data. Tapi kalau yakin data kurang 1 menit atau sekian detik kita sudah masuk. Nah, itu cara bermainnya yang benar. Menurut saya yang benar. Nah, dan ini 1 jam kemudian saya sudah take profit semua, hampir $1.000. Oke. 963 kurang lebih di sana. Ya, saya reply sekali lagi ya. Itu tidak banyak lot, 0,15, 0,05 sama 0,1. Totalnya cuma 0,3. Ya. Setelah itu saya sudah tidak trading lagi. Dan ini adalah saya punya purchasing selama 1 minggu ya. Dan ini bisa dilihat ya. Pada hari Senin saya ada MC margin call 3000 ya. Tepatnya itu bisa dilihat
07.25. Jadi pukul 14.25 saya margin call ya. Lalu pada tanggal yang sama, tanggal 11, pukul 13.21 tambah 7, jadi pukul 20.21, 8.000. Uang deposit pertama 5.000. Habis tambah 5.000, tambah lagi 3.000. Oke, jelas ya. Nah, akhirnya saya minus 254, minus 1.700, minus 888, minus lagi 814. Itu lotnya besar-besar semua, 0,25 sekali masuk. Ada juga yang 0,35, lalu lagi ada 0,25. Dan itu saya ada masuk 3.000, ya udah saya masukin yang banyaknya sekalian tanggung. Saya masuk lagi, sell itu untung 2.400. Lalu 0,2 untung 316. Lalu untung lagi 374. Lalu ada untung lagi 289. Lalu ada profit lagi 272, 630. Dan balance-nya ini ada minus 3.500. Itu artinya saya withdraw, yaitu pada tanggal 13, tepatnya pukul 9, yaitu pukul 16.06. Saya ada withdraw 3.500 ya. Lalu saya ada profit lagi 227, ada profit lagi 337, ada profit lagi 243, ada profit lagi 432. Yang kemarin Jumat ada profit lagi 313, ada profit lagi 180. Ya, sekarang uang saya ada di angka 6.700-an. Ya. Saya ada MC di sini. Itu tanggal 10 ya. Lalu di tanggal 11-nya 5.000 dan 3.000. Ya. Dan ini akun saya sekarang. Ya, kita bisa lihat ini di sini ada MC ya. Margin call itu pertama tanggal 10 3.000. Lalu pada tanggal 11 5.000. Lalu pada tanggal 11 lagi 3.000. Jadi totalnya semua 11.000. Ya, gede ya. Dan ini ada withdraw kemarin 3.500. Ya. Itu pada hari Rabu ya. Tanggal 12 ya kalau tidak salah tadi ya. Dan ini besok pasti withdraw 1.500 ya. Tapi modal saya tetap 5.000. Jadi hit secara perhitungan itu angka yang 5.000 itu saya sudah tercover, tinggal yang 3.000 kali 2. Ya. Itu bisa dilihat itu di mana saya withdrawnya ini. Nah, itu tanggal 11-nya. Tanggal 13-nya. Itu maaf ya, ini salah. Kita rubah ya, tanggal 13-nya. 2 hari sudah kembali separuh. Dan ini ada satu lagi berita yang indikasinya juga tidak mau turun ya. Itu kita bisa lihat ini beritanya. Itu diedarkan pukul 1.56 WIB, yaitu tanggal 15 Februari ya. Yaitu pada hari Sabtu dini hari ya. Jelas ya. Dan ini arah turunnya itu profit taking. Goal dips on profit taking. Jadi turunnya profit taking. Jadi kita punya mata masih mengharapkan atau masih melihat ada kenaikan di minggu ke-7
Yaitu jelas setiap minggu kita bisa lihat naik terus, tidak ada turunnya. Begitu Jumat ya profit taking, dan saya rasa itu wajar. Itu disebabkan besok hari Senin, yaitu tepatnya 17 Februari, itu pasar Amerika itu dibuka itu kalau nggak salah itu setengah hari, karena bertepatan dengan hari libur. Dan ini bisa dilihat, ini isi berita yang tadi ya, itu masih tetap ya, itu masalah timbal hasil ya, timbal balik dari masalah tarif Presiden Amerika. Itu emas mencapai rekor tertinggi Selasa ya, semua harga metal itu naik semua ya, retail sale turun ya, dan itu boleh kata peminat emas tidak ada ya, karena turun. Kalau you punya penghasilan turun, bagaimana you beli emas? Nah, itu. Jadi selama Jumat itu emas turun 1%, dan itu sudah ada tadi, dan kalian nanti bisa mereplay ya. Ya, bisa dibaca pelan-pelan. Oke. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun komen di kolom komentar ya. Semoga artikel-artikel tadi itu ada manfaatnya bagi kalangan traders emas ataupun gold. Sekian dahulu, selamat siang, selamat berweekend bersama keluarga Anda maupun aktivitas Anda, dan saya akan hadir kembali yaitu pada hari Senin ya. Senin itu 17 Februari pada jam yang sama, sekitaran pukul 14. Oke, kita akan ketemu esok hari. Selamat siang, happy weekend ya bersama keluarga, dan salam cuan maupun always profit. Terima kasih.